Selain itu, nyeruput mie tebel yang panas secara cepat juga berfungsi buat mendinginkan mie secara instan sebelum menyentuh lidah lo biar nggak melepuh cuy. Halo, selamat datang di Before It, podcast yang ngebahas tentang sejarah makanan yang ada di seluruh dunia. Masih sama gue Zil Karim di sini. Hai. Senang banget masih bisa hadirkan Before It di menu-menu episode ini dan sebelum-sebelumnya, bahkan mungkin harusnya selanjutnya ya. Ya karena gue senang untuk mencari tahu, gue senang untuk ngasih sesuatu yang kita bisa belajar bareng, yang kita bisa cari tahu bareng. Semoga ini bermanfaat dan semoga ini ya valid gitu ya, apa yang ada di halaman website, apa yang ada di artikel-artikel yang ada. Ya semoga ini bisa menjadi pengetahuan kita bersama buat lo, buat gue juga, oke? Dan di menu episode kali ini seperti biasa gue tuh mau nanya sama lo yang lagi nonton, sama lo yang lagi dengerin. Pernah gak sih lo makan di sebuah restoran terus lo sengaja nih nyeruput mie-nya itu kenceng-kenceng sampai bunyi seruputannya itu ngeganggu orang. Tapi ya bahkan lo dianggap gak sopan gitu. Tapi sebenarnya di saat lo nyeruput mie itu semakin kenceng, si koki di dapur itu malah makin tersenyum ngeliat lo makan seperti itu cuy. Nah, kali ini kita bakal ngebahas makanan yang teksturnya tuh magis banget. Itu tuh tebel, putih bersih, mulus, dan pas masuk ke mulut, kenyalnya tuh mantul-mantul di dinding pipi lu cuy. Konon nih ya, saking licin dan kenyalnya, makanan ini punya istilah tersendiri untuk menggambarkan sensasi pas dia meluncur ke tenggorokan, yaitu namanya nodogoshi. Yes, kali ini kita bakal ngebedah yang namanya udon. Di Indonesia, udon itu udah jadi salah satu kuliner Jepang paling populer cuy. Gerainya itu ada di hampir setiap mall-mall yang ada di daerah kita cuy. Antriannya selalu mengular, tapi pernah gak sih lo mikir, kok bisa ya mie tebel begini tercipta? Kenapa bentuknya juga harus kotak tebel dan nggak tipis kayak mie pada umumnya? Dan bener nggak sih kalau udon itu aslinya bukan dari Jepang? Nah, di menu episode kali ini bakalan gue cari tahu dan gue bakal kasih tahu ke lo yang lagi nonton dan lagi dengerin. Oke, let's go. Sama kayak mie pada umumnya di Asia, kalau kita mau nyari akar paling bawah dari udon, kita harus legowo buat balik lagi nih ke daratan Tiongkok pastinya cuy. Jepang itu pada zaman kuno banyak mengadopsi budaya, tulisan, dan teknologi pangan dari dinasti Tang di Tiongkok. Ceritanya itu dimulai sekitar abad ke-8 dan ke-9. Pada zaman Heian, waktu itu ada tren di mana para biksu Buddha dari Jepang pergi merantau ke Tiongkok buat belajar ilmu agama. Nah, para biksu ini pulang-pulang nggak cuma bawa kitab suci cuy. Mereka juga bawa oleh-oleh teknologi pangan. Ada satu legenda terkenal yang menyebut nama Kukai atau yang lebih dikenal sebagai Kobodaishi. Seorang biksu legendaris pendiri sekte Shingon. Biksu Kukai ini pulang dari Tiongkok pada tahun 806 Masehi dan kembali ke kampung halamannya di prefektur Kagawa. Dulu namanya Provinsi Sanuki yang terletak di Pulau Shikoku. Nah, si Kukai ini kasihan melihat para petani di Sanuki yang sering mengalami gagal panen padi karena tanahnya kering dan curah hujannya itu rendah cuy. Tapi tanah di Sanuki ini ternyata cocok banget buat ditanemin gandum. Akhirnya
Kukai ngajarin masyarakat setempat cara mengolah gandum menjadi sejenis makanan Tiongkok bernama mudan atau konton. Konton ya, nggak pakai L. Kalau pakai L jadinya kontoner. Konton itu merupakan adonan tepung gandum yang diisi daging terus direbus. Seiring berjalannya waktu, adonan ini mengalami evolusi. Isian dagingnya dihilangkan. Adonannya diratakan dan dipotong-potong menjadi helaian yang tebal. Nama konton pun berubah pelafalannya menjadi undon. Awalnya tuh undon cuy. Nah akhirnya resmi kita kenal sekarang yaitu udon. Yang tadinya konton, undon, dan sekarang menjadi udon. Makanya sampai hari ini Prefektur Kagawa di Jepang itu dijuluki sebagai Kingdom of Udon alias kerajaan udon. Di sana jumlah kedai udon itu jauh lebih banyak daripada jumlah minimarket cuy. Orang Kagawa itu kalau sarapan, makan siang, sampai dengan makan malam bisa udon semua tuh yang dimakan. Dan dari Sanuki inilah lahir standar emas udon dunia yang dinamakan Sanuki Udon. Sekarang kita pertanyakan gimana makanan yang awalnya cuma dikonsumsi di lingkungan kuil oleh para biksu dan kaum bangsawan bisa bertransformasi jadi makanan rakyat jelata dan kelas pekerja. Kita lompat ke zaman Edo, sekitar abad ke-17 sampai ke-19. Di masa ini, Jepang itu mulai damai, ekonomi maju pesat, dan kota Edo yang sekarang kita sebut sebagai kota Tokyo berubah jadi kota megapolitan yang padat cuy. Disinilah kultur fast food alias makanan cepat saji itu lahir cuy. Orang-orang di zaman Edo mobilitasnya tuh tinggi banget. Mereka butuh makanan yang murah, cepat disajikan, tapi energinya padat buat kerja fisik. Udon adalah jawaban yang sempurna. Karbohidratnya yang tebel itu ngasih rasa kenyang yang instan cuy. Di zaman Edo ini juga lahir yang namanya kandaki atau budaya makan udon di kedai kaki lima pinggir jalan. Ya semacam angkringan kalau di kita ya cuy. Udon disajikan di mangkok kayu yang besar, disiram kuah hangat dan langsung diseruput sambil berdiri. Pada masa ini pula lah terjadi pembagian faksi rasa udon di Jepang yang unik banget cuy. Dan perdebatan ini masih awet sampai sekarang ternyata. Yang pertama itu Kubu Kanto. Ini tuh daerah Jepang Timur atau ya sekitaran Tokyo. Mereka suka udon dengan kuah yang warnanya coklat gelap dan rasanya pekat. Kenapa bisa kayak gitu? Karena mereka pakai koikuchi soyu atau kecap asin pekat dan kaldu dari katsuo bushi atau cakalan asap. Nah yang kedua, Kubu Kansai. Ini tuh dari Jepang Barat atau Osaka dan Kyoto gitu. Mereka lebih kalem. Kuah udonnya itu bening hampir transparan, tapi rasanya gurih dan elegan. Mereka pakai usukuchi soyu atau kecap asin yang encer dan kaldu dari kombu yaitu ganggang laut cuy. Perbedaan ini terjadi karena selera masyarakat Kanto yang mayoritas pekerja keras suka rasa yang menendang. Sementara masyarakat Kansai yang kental dengan budaya istana lebih suka rasa yang halus dan menonjolkan rasa asli bahannya tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke dapur pembuatan udon tradisional. Ini bagian yang menurut gue paling gila sekaligus jenius cuy. Kita bayangin prosesnya sama-sama ya. Pertama itu bahan baku yang sangat simpel sebenarnya. Udon itu bahan bakunya cuma 3. Tepung terigu, air, dan garam. Udah. Enggak pakai telur sama sekali kayak mie ayam kita. Tapi jenis tepungnya harus khusus, yaitu tepung dengan kadar protein sedang atau medium gluten. Garam di sini bukan cuma buat rasa, tapi buat mengikat jalinan gluten
agar adonan bisa mengembang dengan pas cuy. Nah yang kedua, teknik pembuatannya. Ini dia rahasianya. Karena adonan udon tradisional itu kadar airnya sangat rendah. Ya sekitar 40-50%. Adonannya jadi keras banget. Tangan manusia nggak bakal kuat buat ngulenin adonan ini sampai kalis sempurna. Lalu apa yang dilakukan para master udon di Jepang? Mereka membungkus adonan udon yang sudah setengah kalis ke dalam kain tenun atau plastik tebal yang bersih, ditaruh di lantai, terus diinjek-injek pakai kaki ternyata cuy. Tapi jangan dibayangin joroknya itu ya. Karena ini adalah teknik turun-menurun bernama asifumi. Berat badan manusia yang bertumpuk pada kaki memberikan tekanan yang jauh lebih merata dan kuat dibandingkan kekuatan tangan. Proses injak, lipat, injak, lipat ini dilakukan berulang-ulang selama berjam-jam. Teknik ini memaksa struktur gluten di dalam tepung saling mengunci silang cuy. Menciptakan tekstur udon yang kosi. Artinya itu punya tingkat kekenyalan yang pas, padat di dalam tapi lembut di luar. Nah yang ketiga, pemotongan dan perebusannya. Setelah diistirahatkan, adonan digilas pakai kayu penggilas besar sampai ketebalan sekitar 3-5 mm. Uniknya, udon tradisional itu dipotong pakai pisau khusus bernama udon kiri. Berarti ada juga udon kanan kali ya. Tegak lurus sehingga bentuk helaiannya kalau lu lihat dari depan itu berbentuk kotak atau square edge, bukan bulat cuy. Pas direbus di air mendidih yang banyak, bagian sudut-sudut kotak ini bakalan sedikit melunak, menciptakan sensasi slip yang enak banget pas melewati tenggorokan lo ya kan. Dan yang terakhir itu adalah varian penyajian. Udon itu fleksibel banget cuy. Beberapa yang paling populer yaitu kakek udon. Versi paling murni cuma mie udon hangat disiram kuah kaldu dashi jernih dikasih taburan daun bawang. Yang kedua kamage udon. Udon yang disajikan langsung dari panci rebusan bersama air rebusannya di dalam wadah kayu. Makannya dicelup ke saus pekat atau suyu. Selanjutnya ada kitsune udon. Udon kuah yang dikasih topping aburage atau tahu goreng manis. Dinamakan kitsume atau rubah karena menurut mitologi Jepang, rubah suka banget makan tahu manis ini. Nah yang terakhir, niku udon. Ini favorit orang Indonesia. Pakai topping irisan daging sapi tipis yang dimasak manis gurih cuy. Nah pertanyaan selanjutnya, kenapa udon itu bisa bertahan ribuan tahun dan mendunia? Jawabannya ada pada filosofi hidup orang Jepang, yaitu minimalisme dan menghargai esensi. Udon itu visualnya putih bersih, polos. Dia enggak berusaha pamer warna-warni yang mencolok. Kuahnya bening, enggak berminyak tebel. Tapi di balik kesederhanaan visual itu ada kompleksitas rasa yang dalam. Lo bisa merasakan gurihnya laut dari kombu, manisnya fermentasi dari mirin, dan aroma gandum murni dari mie-nya. Ini adalah cerminan dari konsep estetika wabi-sabi. Menemukan keindahan dalam kesederhanaan. Dan kembali lagi ke dalam budaya seruput yang tadi udah gue mention di awal. Kenapa orang Jepang kalau makan udon harus berisik? Secara sains kuliner, pas lo nyeruput udon dengan cepat dan membawa udara ikut masuk ke mulut, lo sebenarnya lagi ngelakuin proses aerasi namanya cuy. Udara itu membantu menguapkan aroma kuah dashi ke rongga hidung bagian belakang atau retronasal olfaction. Efeknya apa? Efeknya itu rasa udonnya bakalan kerasa berkali-kali lipat lebih enak dan aromatik dibanding kalau lo makan diem-diem kayak lagi nyolong.
Selain itu, nyeruput mie tebel yang panas secara cepat juga berfungsi buat mendinginkan mie secara instan sebelum menyentuh lidah lo biar nggak melepuh cuy. Jadi kurang lebihnya seperti itu cerita tentang menu episode kali ini, yaitu yang membahas tentang udon. Jadi lagi dan lagi kalau kita tarik akarnya, kalau berbau dengan mie pasti akan membawa budaya Tiongkok ya kan. Dan akarnya tuh dari situ tuh ternyata mie itu. Kayaknya kalau kita ngebahas mie yang lain kurang lebihnya akan sama kali, kurang lebihnya kali ya cuy. Tapi mau gimana, akulturasi itu penting. Percampuran budaya dan bisa dibilang ya inovasi-inovasi yang terjadi ya membawa kita sampai sekarang, membawa makanan-makanan tersebut sampai di titik yang bisa kita nikmatin detik ini gitu. Dan ya itu tinggal pinter-pinteran kita orang sebagai pecinta makanan tradisional di negara kita masing-masing. Bagaimana cara pemasarannya, bagaimana cara menjualnya, bagaimana cara ini terlihat lebih estetik, gimana caranya ini terlihat lebih anjir enak lagi ya. Anjir gimana ya? Anjir apaan tuh gitu kan. Kalau misalnya kita ngebahas tentang teknik-teknik itu, wah itu udah di luar Before It tuh kayaknya ya kan. Kalau Before It mah sejarah-sejarah makanan aja dah. Ya gimana ya kalau misalnya ngomongin kayak gitu, balik lagi kepada industri-industri kreatif mungkin ya yang bisa menjual secara nggak langsung makanan-makanan tersebut. Mungkin sambil filmnya sambil makan, atau mungkin desainnya bisa ada budaya-budaya negara-negara tersebut gitu ya. Gimana kita menjual itu dan akhirnya bisa dilihat orang banyak, bisa mendunia ya karena itu gitu. Ya kurang lebihnya mungkin cukup sekian tentang menu episode kali ini yang membahas tentang udon ya kan. Terima kasih yang sudah mendengarkan dan sudah menonton menu episode kali ini. Seperti biasa gue mau ngingetin, jangan lupa di follow Instagram dan TikToknya Before It di @beforeit_podcast. Dan jangan lupa di follow Spotify-nya, di subscribe juga YouTube channelnya. Oke, gue Zil Karim dan ini Before It karena setiap makanan punya cerita. Bye-bye.